1, 2, 3. Halo, assalamualaikum, ketemu kembali. Ini kok begini ya? Kameranya kebalik. Sebentar, ini kameranya di depan nggak? Sebentar teman-teman. Mulai. Ini mau bermasalah HP ini. Gelap kan, nggak ada tuh wajahnya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah menunggu saya. Sorry banget, ini beberapa kamera saya bermasalah. Jadi saya akan kembali ketemu teman-teman untuk men-sharekan tips-tips bagaimana mendetoks tubuh kita setelah lebaran 2 hari kemarin. Nah, ketemu saya kembali. Aduh, saya jadi itu saya kembali ya. Ini yang baru masuk, saya Dr. Ena Cipta dari Klinik Herbal Kebun Kita. Salam herbal. Alhamdulillah kita ketemu kembali sekarang di IG Live, di IG Live saya untuk saya sampaikan tip-tip detox setelah lebaran 2 hari kemarin. Nah teman-teman, jika ada yang hari ini badannya linu-linu, kentutnya bau, tidak bisa BAB, itu wajar banget. Karena kemarin kita emang betul-betul pesta, makan enak, yang kadang-kadang menjadi tidak terkendali. Oleh karena itu kita menjadi mudah sebelit, kemudian tidak bisa BAB lancar, kentutnya menjadi bau. Nah kalau kentutnya bau itu memang menandakan bahwa metabolisme pencernaan kita tidak sempurna, sehingga banyak menghasilkan gas. Kemudian sakit kepala, pegel linu, kesemutan. Kalau dicek asam uratnya naik, kolesterolnya naik, gula darahnya naik, hipertensi. Bahkan ada yang hari ini WA saya, beliau menderita tanda-tanda gejala stroke. Kemudian ada yang terkena stroke, ada yang terkena serangan jantung, mulai nyeri dadanya dan seterusnya. Oleh karena itu teman-teman, saya ingin ini tidak berlanjut lama. Tentu berobat ke dokter diperlukan. Setelah itu teman-teman bisa mandiri, dilakukan di rumah. Nah, apa yang harus dilakukan di rumah? Yang pertama saya sarankan, siapkan kopi hijau. Kenapa kopi hijau? Kopi hijau ini simple, teman-teman gampang mendapatkannya. Mau lewat kebun kita juga boleh, dan rasanya cukup ringan. Teman-teman tinggal merebus sesuai takaran untuk diminum dalam 1 hari. Kenapa kopi hijau ini bagus? Karena kopi hijau itu menghambat penyerapan glukosa, menghambat penyerapan lemak berlebih, juga membakar lemak simpanan. Itu. Jadi kita nggak akan tidak akan takut untuk berlebihan atau menyimpan lemak berlebihan di dalam tubuh ketika kita mengkonsumsi kopi hijau. Walaupun itu bukan pembenaran kita juga untuk makan ngawur dan tanda petik ya. Mohon maaf loh teman-teman. Nah selain itu teman-teman juga bisa mengkonsumsi jus jahe lemon, bisa buat sendiri atau kalau ini miliknya kebun kita seperti ini ya. Ini juga sangat bagus karena ini juga obat MAH. Jadi ini sangat baik untuk MAH. Selain itu jus jahe lemon ini sangat bagus untuk membakar lemak berlebih, mencegah penyerapan lemak ke dalam tubuh, mencegah penyerapan lemak bukan lemak glukosa ke dalam tubuh, juga untuk mengencerkan darah. Nah ini sangat bagus untuk teman-teman ketika ketika mulai makan kacau. Selain itu, ini sudah masuk ke hari Minggu, teman-teman bisa memulai lagi kembali makan diet 211. Apa itu diet 211? Dalam 1 porsi makan yang mau kita langsung habiskan atau dalam 1 porsi makan
dalam satu hari ada 2 porsi atau dua bagian sayuran segar dan buah mentah. Kemudian ada 1 porsi atau 1 bagian untuk karbohidrat, ada 1 bagian atau 1 porsi untuk protein. Jadi sayuran dan buah segar tadi 2 kali dari porsi karbo atau protein. Teman-teman bisa mulai makan misalnya siang ini sayuran dan karbohidrat saja, kemudian nanti sore sayuran dan protein saja. Itu juga membuat tubuh kita menjadi lebih mudah untuk mencernanya. Nah, jumlahnya seberapa banyak? Sekuat perut Anda, teman-teman, karena pengukuran kalori dari atau jumlah asupan yang masuk ke dalam tubuh itu saya menggunakan takaran perut. Tapi dengan catatan teman-teman yang biasa makan banyak, mohon sedikit demi sedikit mulai dikurangi. Dan sekarang kenyangnya adalah kenyang menggunakan sayuran. Nah, jadi mulailah kembali mencoba diet 211, yaitu 1 bagian karbohidrat, 1 bagian adalah karbo, dan 2 bagian atau 2 kali lipat dari karbohidrat adalah sayuran dan buah segar. Sekarang yang jadi makanan pokok adalah sayuran dan buah segar. Boleh nggak dicampur dengan yang sudah matang? Boleh. Teman-teman boleh mencampur dengan yang sudah matang. Hanya kalau Anda mencampur dengan yang sudah matang, Anda tetap harus menyediakan sekurang-kurangnya 1 porsi sayuran dan buah segar. Kalau tidak terbiasa mengunyah, Anda bisa memulai dengan di jus. Walaupun yang terbaik adalah dengan mengunyah, tapi kalau Anda tidak terbiasa, dengan di jus jauh lebih bagus. Dan kesalahan lagi, teman-teman, mohon maaf. Mohon maaf, ada gangguan lagi. Oke. Halo semuanya, jelas ya? Fotonya kembali terbalik. Nah, kenyangkan dengan sayuran dan buah minimal 2 kali dari jumlah protein atau karbohidrat yang Anda makan hari ini. Kalau karbo setara dengan proteinnya. Jika Anda hari ini terlalu banyak makan protein, lupakan nasi dulu. Jadi nggak usah makan nasi dulu, nggak apa-apa makan protein 2 porsi, jatahnya karbo diganti dengan protein, dan Anda tetap makan sayuran sebanyak 2 porsi atau 2 bagian. Jadi Anda bisa bayangkan kalau kita makan 1 piring, setengahnya adalah sayuran dan buah segar, seperempatnya adalah nasi, seperempatnya adalah protein. Jika Anda makan protein terlalu banyak, maka setengah dari piring itu adalah protein, setengahnya adalah sayuran dan buah segar. Dan ini Anda bisa bagi menjadi 2 kali makan dalam sehari juga tidak apa. Maka ketika kalian kecelakaan, misalnya siang ini saya sudah makan 1 piring sate, misalnya saya makan 1 piring sate, Anda jangan lupakan juga menyediakan 1 piring sayuran dan buah segar. Setelah itu Anda kenyang, Anda bisa makan nanti sore 1 piring sayuran dan buah segar dengan 1 piring nasi atau 1 piring protein juga. Kenapa proteinnya begitu banyak? Karena pesta itu pasti banyak banget proteinnya, dan saya tidak akan melarang Anda untuk tidak makan protein. Makan aja protein yang ada di rumah, tetapi ingat selalu diseimbangkan dengan 1 porsi sayuran dan buah segar. Simpel kan? 1 piring nasi, keseimbangannya 1 piring buah dan sayuran segar. 1 piring protein, penyeimbangnya adalah 1 piring sayuran dan buah segar. Kalau kita sudah makan banyak protein, lupakan karbohidrat juga tidak apa. Oke. Setelah itu, kalau Anda makan cemilan kue, selalu setelah makan cemilan kue, Anda minum jeruk nipis atau stroberi, atau dikunyah juga boleh.
Jeruk nipis, stroberi itu sangat bagus untuk menetralisir lemak yang masuk ke dalam tubuh kita. Tentu selain jus jahe lemon, kalau Anda punya jus jahe lemon, kalau Anda sempat keluar bersama-sama jus jahe lemon itu bagus. Setiap kali minum lemak yang tinggi, karena ingat kue itu cemilannya sangat tinggi, Anda langsung menenggak jus jahe lemon 3 sendok makan diajarkan dalam 1 gelas air. Itu juga akan cepat menetralisir lemak Anda. Kopi hijau seperti saya katakan tadi juga sangat bagus. Anda bisa bawa 1 termos untuk 1 hari dan sebagai penetralisir ketika Anda makan yang tidak terkendali tadi. Kemudian malam hari Anda juga bisa mencoba minum jus sayuran segar. Sayuran apa sih yang bisa dijus? Apa saja teman-teman. Anda boleh menjus apa saja sayuran yang biasa dijus. Dan jangan lupa setelah ngejus Anda tambahkan sedikit garam, sedikit probiotik. Juga bisa ditambahkan dengan buah-buahan yang rasanya asam. Kenapa? Karena buah-buahan ini penting banget. Buah-buahan ini penting banget untuk membuat jus sayuran Anda menjadi jauh lebih enak. Jadi, teman-teman kalau buat jus, apa sih yang perlu dijus? Apa saja? Tomat, wortel, poh-pohan, apa saja. Kalau bayam nggak biasa untuk dijus ya, jadi jangan dijus. Bahkan kangkung pun bisa untuk dijus mentah. Kangkung bisa semuanya dijus sedikit-sedikit, ditambah sayuran, tadi sudah sayuran, ditambah buah segar seperti nanas, atau ditambah dengan nanas, atau ditambah dengan stroberi, atau ditambah jeruk nipis, itu boleh. Kalau jeruk nipis saya sarankan tambahkan dengan kulitnya. Nah, setelah itu Anda tambahkan sedikit probiotik, tambah madu atau gula aren, atau dengan kunyit, tambahkan sedikit garam. Jadi jangan menggunakan gula pasir ya teman-teman. Pasti rasanya jauh lebih segar. Apalagi tambahkan sedikit es es batu, itu jauh menjadi lebih segar. Dan Anda boleh minum 3 kali atau 1 kali mau tidur. Sebetulnya yang terbaik sebetulnya ketika mau tidur. Ketika Anda mau tidur, pastikan Anda sudah minum jus sayuran mentah. Nah, setelah itu pastikan besok Anda bisa lancar BAB. Kalau Anda punya kebiasaan tidak lancar BAB, maka pastikan hari itu atau malam itu Anda minum pencahar. Pilihlah pencahar yang dari herbal, misalnya dari pencaharnya dari dari daun jati Cina. Itu bisa Anda pakai, atau beli yang sudah jadi di luar. Banyak banget merek-merek pencahar yang melancarkan BAB, yang membuat langsing, yang terbuat dari herbal. Itu banyak di luar, Anda bisa cari di apotek. Kemudian minum, jangan lupa pastikan Anda minum banyak, 2 liter per hari. Kalau perlu Anda takar, Anda sudah punya takaran sendiri, dan Anda pastikan 1 hari ini Anda harus minum banyak. Anda tambah dengan teh hijau juga boleh, minuman Anda teh hijau atau air kelapa tawar. Jadi betul-betul Anda ingin detox. Oke teman-teman, jadi tips dari saya jelas ya. Anda mulai diet 211, banyakin buah dan sayur segar. Kalaupun Anda tidak biasa makan sayur segar sepenuhnya, 2 itu dibagi 1 porsi, 1 bagian untuk sayuran segar, 1 bagian untuk sayuran mentah. Kemudian 2-1-1, satunya itu untuk karbo, satunya untuk protein. Kalau satunya karbo diganti protein boleh nggak? Boleh. Jadi Anda tidak usah makan karbo lagi. Satunya jatah karbo yang 1 bagian tadi diganti menjadi protein juga nggak apa-apa, karena memang di rumah biasanya Anda begitu banyak makanan yang tersedia dalam bentuk protein. Kemudian jika protein diganti karbo boleh nggak? Saran saya sih karbo jangan terlalu mendominasi. Kenapa? Kalau jumlahnya sampai 1 bagian protein diganti karbo, jadi 1 karbo, 1 karbo, 2-nya sayuran, itu nggak saya sarankan juga. Kenapa? Karena karbohidrat itu adalah penyumbang energi yang paling cepat masuk ke dalam tubuh dalam bentuk glukosa. Itu membuat Anda menjadi mudah gemuk, gula darah menjadi cepat naik. Kalau protein itu metabolismenya panjang di dalam perut, sehingga tidak menimbulkan resiko diabetes. Tapi kalau karbohidratnya Anda terlalu banyak, ini menyebabkan Anda cenderung menjadi mudah diabetes. Dan teman-teman jangan lupa pakailah karbohidrat yang berserat,
yang ada seratnya seperti beras merah, kentang sama kulitnya, ubi sama kulitnya, beras coklat atau beras hitam. Kalaupun Anda memilih beras putih, pastikan campur dengan agar-agar. Kemudian gunakan juga protein yang tidak berlemak kalau Anda masak sendiri. Tapi kalau memang sudah jamuan, tentu kita nggak bisa menghindari itu berlemak atau enggak. Jadi sebaiknya protein yang tidak berlemak, tapi kalau Anda jamuan tentu ini nggak bisa dihindari. Sekurang-kurangnya Anda makan ikan. Ikan jauh lebih aman daripada daging. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini membuat teman-teman semua menjadi lebih sehat ya, walaupun lebaran, walaupun agak makan kacau, tapi belakangan agak sehat juga biar kentutnya tidak bau. Probiotik ini akan mempercepat pencernaan Anda sehingga menghindari kentut bau. Kalaupun Anda tetap kentutnya bau, teman-teman, maka ya memang nggak bisa dihindari. Memang orang yang kekenyangan dengan protein pasti kentutnya akan bau, karena protein itu paling lama dihancurkan oleh tubuh. Dia butuh waktu 6 jam untuk hancur hingga mampir ke usus besar, hingga transit ke usus besar atau pindah ke usus besar. Itu butuh 6-8 jam untuk mencerna protein. Protein itu memang paling lama dicerna. Paling cepat apa ya? Glukosa tadi, karbohidrat, itu paling cepat dicerna. Oleh karena itu, karbohidrat terlalu banyak paling cepat dicerna. Dia juga paling mempercepat risiko terjadinya kegemukan atau kenaikan level gula darah. Nah, lemak itu juga termasuk lama dicerna dan tapi lebih pendek daripada protein. Kalau lemak itu butuh empedu juga. Oleh karena itu lemak bisa disarankan, tetapi ingat ketika makan daging tentu sudah ada lemaknya, nggak perlu nambah-nambahin lemak lagi. Apalagi kita tahu kalau lemak itu mengandung kalori yang paling banyak, jadi nggak perlu kita makan terlalu lebih. Apalagi biasanya lemak yang kita makan lemaknya nggak sehat ya teman-teman. Yang lemak teman-teman makan biasanya lemak pada daging itu lemak jenuh, lemak pada gorengan itu lemak trans yang tidak bisa dimetabolisme, itu sangat jahat. Kalaupun saran saya Anda ingin makan lemak, adalah lemak segar, yaitu dalam bentuk minyak zaitun atau VCO segar yang memang diminum mentah. Kemudian buah, Anda, sorry tadi sudah buah ya. Jadi pastikan Anda makan lemak sehat, makanan lemak. Apakah Anda menjadi gemuk? Tidak. Beberapa testimoni dan riset menunjukkan ketika kita makan lemak yang segar dalam jumlah terbatas seperti satu hari hanya 2 sendok makan, ternyata itu merangsang metabolisme lemak simpanan. Jadi teman-teman kalau pengen makan lemak, makanlah lemak segar, tapi pastikan karbohidratnya dalam jumlah yang lebih sedikit. Ingat hanya 1 bagian dan boleh kurang, tapi tidak boleh lebih dari 1 bagian. Artinya perbandingan makanan kita dalam sehari-hari harus betul-betul diperhatikan ya. Nah, oke, kembali ke sini. Setelah itu, setelah teman-teman melakukan diet 211, boleh nggak kemudian saya melakukan boleh nggak saya menggunakan atau membuat jus sayuran segar? Boleh banget. Dan itu saran saya dilakukan malam hari sebelum tidur, karena detox terbaik adalah sebelum tidur ketika perut kita istirahat. Ketika kita istirahat itu adalah detox terbaik. Teman-teman, ketika Anda mencuci sayuran, cucilah di bawah air mengalir. 1. Kemudian kedua, setelah dicuci pada air mengalir, rendam dengan garam dan cuka. Boleh cuka apel, kalau tidak ada cuka apel di rumah, Anda bisa merendamnya dengan cuka biasa. Ini akan mengurangi, cuka ini adalah asam asetat. Asam asetat ini akan mengikat sebagian dari pestisida yang ada di sayuran. Anda cukup gunakan 1 sendok sampai 3 sendok dalam 1 mangkok untuk merendam sayuran yang mau Anda jus. Lebih bagus lagi Anda menggunakan sayuran organik. Tapi jika tidak ada sayuran organik, Anda bisa melakukan dengan sayuran biasa, tapi Anda rendam dulu di dalam 1 mangkok ditambah dengan 3 sendok cuka apel jauh lebih bagus, atau cuka biasa, terus tambahin dengan garam.
Kenapa garam penting? Garam itu membunuh ulat. Biasanya kalau ada garam, ulatnya akan keluar. Setelah semuanya direndam di dalam air, kemudian dicuci di bawah air mengalir supaya kotorannya turun, dan setelah itu siap untuk di blender. Jangan lupa ketika Anda blender sayuran, tambahkanlah buah-buahan yang rasanya asam. Karena buah asam ini membuat sayuran menjadi jauh lebih segar dan warnanya menjadi tidak hitam atau alias tidak teroksidasi. Asam pada buah itu membuat sayuran Anda tidak teroksidasi sehingga warnanya tidak gelap. Anda bisa gunakan stroberi, bisa gunakan jeruk nipis atau jeruk lain yang rasanya asam. Bisa juga Anda gunakan belimbing bulu sedikit, belimbing buah, belimbing sayur yang rasanya asam juga bisa. Nah, setelah Anda tambahkan buah-buahan, boleh nggak saya tambahkan dengan buah pepaya? Boleh. Alpukat boleh. Anda silahkan coba ramu makanan Anda, tapi ingat kalau Anda bikin jus selalu ada yang rasanya asam. Dan bikinlah manis. Manis bisa Anda tambahkan madu atau gula aren atau gula kelapa yang murni. Jangan gula pasir. Kenapa? Gula pasir itu sangat jelek. Dia memiliki indeks glikemik hampir 100 yang ketika kita minum akan sangat cepat untuk menimbulkan resiko diabetes. Nah, setelah Anda makan yang asam ini, Anda tambahkan sedikit garam. Nah, jadi garam tambahkan sedikit supaya asamnya nggak terlalu asam dan itu rasanya menjadi jauh lebih segar. Anda tambahkan es batu juga bagus. Es batu ini juga membuat rasa menjadi lebih segar. Dan jangan lupa Anda tambahkan probiotik. Probiotik Anda bisa beli produk kami, kebun kita juga ada, atau beli di luar banyak seperti Yakult. Atau kalau tidak yang berair, ada di apotik yang bentuknya kering. Probiotik kering juga ada. Di apotik biasanya ada dalam bentuk kapsul. Anda bisa tambahkan itu, dibuka kapsulnya, dicelupkan ke dalam jusnya. Kenapa probiotik ini sangat penting untuk teman-teman semua? Karena probiotik ini akan menjaga kesehatan Anda mulai dari mulut hingga ke usus besar. Dia memang banyak tinggal di usus besar. Dan ini akan mempercepat pembusukan, pencernaan, sehingga bentuk bau juga akan lebih terhindar. Selain itu, probiotik ini sangat cocok dipadu-padankan dengan jus sayur dan buah. Kenapa? Jus sayur dan buah ini merupakan tempat tinggal probiotik atau bakteri baik. Kalau Anda hanya makan bakteri saja, probiotik saja, tanpa disertai dengan sayuran dan buah, maka koloni bakterinya tidak akan bisa berkembang biak dengan baik di usus. Karena sebetulnya bakteri ini hidupnya di sayur, di serat. Itu tempat hidupnya probiotik atau disebut prebiotik. Oke. Nah, untuk jangka panjang, Anda bisa seminggu ini Anda atau beberapa hari ini Anda memakai saran saya seperti yang saya sarankan tadi. Untuk jangka panjang 1 bulan ke belakang Anda mulai puasa Syawal. Ini penting banget untuk detox. Teman-teman tahu ya bahwa puasa itu adalah detoksifikasi. Kenapa? Ketika detox artinya kita mengistirahatkan semua organ-organ kita istirahatkan sehingga pembuangan racun itu juga mulai menjadi lebih gampang. Ketika sel-sel tubuh kita tidak tereksploitasi untuk bekerja dalam keadaan santai, maka dia cepat juga untuk beristirahat dan membuang-buang racun yang tertumpuk di tubuh. Dan tetap lakukan, walaupun Anda puasa, tetap lakukan diet 211 Dr. Erna. Ya, kenapa diet 211 ini sangat efektif? Karena di situ jumlah sayurannya sebanding dengan jumlah karbo dan protein yang Anda makan. Dan di sini karbohidrat setara dengan jumlah protein yang Anda makan. Ingat, karbohidrat tidak boleh melebihi dari protein yang Anda makan. Jadi diet 211 ini duanya itu adalah 2 kali dari karbo atau protein atau 2 porsi sayuran mentahnya. Sedangkan satu adalah 1 untuk karbo dan 1 untuk protein. Jangan lupa tetap lakukan olahraga. Ini penting banget. Olahraga sependek apapun 15 menit minimal Anda lakukan. Apalagi yang pengen langsing, itu ada aturannya. Kemarin sudah saya sampaikan ya. Jadi olahraga rutin tetap Anda lakukan dan pastikan denyut jantung Anda berpindah menjadi lebih dari 100 denyut per menit. Itu artinya udah masuk ke kategori olahraga. Sekalian jantung Anda menjadi lebih sehat. Kemudian jangan lupa tetap lakukan detox sayuran segar, blender, bikin jus, minum di malam hari tetap Anda lakukan.
Dan jangan lupa minum herbal atau jamu yang sesuai dengan keluhan Anda. Kalaupun Anda hanya masalah kentut, masalah perut kembung, Anda hanya cukup minum temulawak kunyit. Kalau Anda mau, minumlah teramah kebun kita. Itu sudah cukup. Kayak saya kemarin, saya biasa minum kopi hijau, saya rebus bersama dengan teramah, saya tambahin juga dengan akar alang-alang. Saya beli akar alang-alang. Kalau sebenarnya akar alang-alang banyak banget ya di ladang itu banyak banget. Kalau kita tinggal di kota emang agak sulit, tapi alhamdulillah akar alang-alang itu mudah didapatkan di supermarket. Anda tinggal potong-potong secukupnya, direbus bersama kopi hijau dan teramah tadi. Teramah itu temulawak dan kunyit. Paling banyak di situ sebenarnya ada 7 herbal, tapi yang paling berperan, yang paling banyak adalah temulawak dan kunyit. Dan hari ini saya jauh lebih fit setelah minum jamu itu. Oh ya, akar alang-alang ini manfaatnya adalah untuk mencuci ginjal kita. Jadi ginjal kita menjadi lebih bersih, pipis kita menjadi lebih banyak. Dan ginjal kita menjadi banyak, dan itu membuat kita menjadi jauh lebih sehat. Ini beberapa memang agak bermasalah ya. Halo teman-teman Instagram, terima kasih ya untuk kedatangannya. Saya ingin melambaikan tangan kepada Anda, tapi saya kesulitan untuk mengetuknya. Entah kenapa. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Nah, teman-teman mau minum jamu apa? Boleh saja minum jamu apa saja yang ada di rumah. Karena jamu itu sebetulnya sangat sarana yang murah meriah, murmer untuk mendetoks tubuh Anda. Selain sayuran. Tapi jika Anda ada keluhan seperti asam urat, jangan lupa tambahkan dengan temu kunci segenggam daun salak. Jika Anda ada gangguan gula darah mulai naik, Anda bisa tambahkan daun kelor segenggam atau daun-daunan yang rasanya pahit. Yang ada di sekitar Anda itu sangat gampang, misalnya cipluan. Cipluan itu gampang, misalnya di ladang ada. Sambiloto itu juga lumayan gampang didapatkan. Daun sirih merah itu juga mudah didapatkan. Anda bisa tambahkan itu. Kalau ada gangguan pada ginjal Anda, punggung Anda menjadi sedikit sakit, pinggang Anda sakit, Anda bisa tambahkan akar alang, atau Anda bisa tambahkan dengan daun sukun. Anda bisa tambahkan kumis kucing kalau ada. Apalagi Anda punya riwayat mudah terjadi batu ginjal, Anda boleh tambahkan seperti saran saya tadi. Jika Anda ada keluhan misalnya kolesterolnya tinggi, kolesterolnya jadi naik, pegel-pegel di leher misalnya, Anda bisa tambahkan, atau jantung sedikit berdenyut sakit, Anda bisa tambahkan dengan bawang putih 2 siung per hari. Kalau Anda mah, pola makan 211 tadi sangat bagus untuk mah. Ditambah bisa Anda tambahkan dengan probiotik tadi sudah ya. Itu semuanya sebenarnya sudah cukup untuk mah. Temulawak, kunyit, tapi Anda juga boleh menambah dengan jus lidah buaya. Ada yang bertanya pada saya, bagaimana sih caranya buat jus lidah buaya? Teman-teman, itu sudah pernah saya tulis di Facebook saya, Facebook Dr. Erna Cipta, bagaimana cara menjus lidah buaya. Oke, jadi teman-teman, Anda boleh tambahkan jus lidah buaya untuk Anda yang berita mah, apalagi sampai mahnya luka. Kalau mahnya luka itu biasanya sepanjang hari itu sering sakit hilang. Itu saran saya, tambahkan jus lidah buaya dalam keseharian Anda. Bagaimana cara bikinnya? Ada di Facebook Dr. Erna Cipta. Anda bisa search lidah buaya, nanti keluar tulisan saya. Kemudian jamu, Anda yang mengalami gangguan diabetes, kemudian merasa menjadi kesemutan, pegel linu, tidur menjadi tidak nyenyak, bagus banget kalau ditambahkan dengan jamu yang rasanya pahit. Apa itu? Anda bisa cari ke pasar, minta sama tukang jamu di pasar, saya beli pahitan. Kalau Anda mau cari sendiri juga gampang. Berikut adalah daun-daun yang rasanya pahit. Daun insulin, kemudian daun sirih merah, kemudian cipluan, daun mimba, kemudian sambiloto, brotowali, pare, itu adalah yang rasanya pahit-pahit. Termasuk boleh nggak saya menggunakan daun pepaya? Boleh banget, silahkan. Boleh nggak saya menggunakan buah mahoni? Boleh, itu pahit banget, silahkan Anda gunakan yang pahit-pahit. Boleh nggak saya menggunakan madu pahit? Boleh, madu pahit itu juga sangat bagus. Tambahkan, jangan lupa dalam buat jamu selalu adalah temu-temuan, temulawak, kunyit, temu empu kunyit, temu putih, kunyit putih, temu hitam, temu kiring, boleh banget. Temu kiring pahit, temu hitam pahit.
Itu bagus banget untuk mendetoks. Nah, ingat Pak Jokowi itu sudah lama ya minum temulawak, dan itu sangat bagus untuk stamina beliau. Anda ada mengkudu, petiklah mengkudu matang, boleh direbus. Ada kumis kucing, boleh direbus. Daun sukun boleh, yang hijau juga bagus, yang sudah kuning juga bagus. Daun kelor juga bagus, daun jambu biji juga bagus. Kalau ada sambung nyawa boleh, ada pegagan boleh, ada popoan boleh, kumis kucing boleh. Kalau Anda lalapan, pastikan lalap itu semakin tidak enak rasanya, maka manfaatnya luar biasa. Seperti misalnya seledri, kemangi, itu sebenarnya sangat bagus untuk menjaga ginjal Anda. Jadi jangan lupa selain jus segar ini, Anda berlatih untuk makan lalapan seperti orang Sunda. Teman-teman, cukup sekian yang saya sampaikan. Mungkin saya akan jawab pertanyaan teman-teman semua ya. Mungkin ada beberapa yang bertanya. Terima kasih ya Mas Fahri Abror, terima kasih banget buat Anda. Ada yang bertanya, nanas termasuk buah asam apa enggak? Ayo, ada yang bisa menjawab enggak? Teman-teman dari Facebook ada yang bisa menjawab, nanas termasuk buah asam enggak? Nanas ada asamnya, jadi boleh-boleh aja. Ini enggak terlalu penting kok Ibu, Anda akan bingung nanti mencari buah asam atau enggak. Kalau ada asam-asamnya itu termasuk buah asam, tambahkan saja enggak masalah. Dan kalau Anda nggak yakin asam, ya pilih aja yang masih muda, pasti rasanya akan asam, ya kan? Kalau Anda bingung ini asam atau enggak ya udah cari yang muda aja. Karena memang sebetulnya asam sitrat pada buah-buahan yang masih muda atau memang yang rasanya kecut itu sangat bagus sebagai antioksidasi, sehingga jus yang kita bikin tetap seger. Ada pertanyaan lain? Monggo. Halo teman-teman. Halo Bang Tumpu, Putra Prasetya, Alfaji, Mbak Nini, Pak Fajar, Esa, terima kasih ya buat kedatangannya. Teman-teman Sahporan, Cindra, Yuniono, Acutan, terima kasih buat kedatangannya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat ya. Silahkan kalau mau ada yang bertanya, sudah jelas atau belum ya sampai sampaikan. Ada yang bingung dengan makanan 211 enggak? Diet 211 ada yang masih bingung nggak? Halo teman-teman, ada yang mau bertanya? Ada yang bingung nggak dengan diet 211? Silahkan. Paham ya tentang diet 211 itu apa sih? Oke. Halo doa Ananda, terima kasih nih ya. Selamat bergabung ya. Oke, saya tunggu. Siapa yang mau bertanya silahkan. Ya, WA-nya nggak ada. Jadi teman-teman jelas ya, kalau Anda gunakan apa yang ada di dapur untuk jamu. Jamu itu bikin sehat semuanya, karena jamu itu untuk detox. Pastikan di jamu Anda juga ada kumis kucingnya, atau ada seledrinya, atau ada akar alang-alangnya. Saya ambilkan akar alang-alang saya yang saya beli di supermarket ya. Tolong Kak, ada nggak akar alang-alang? Sebentar ya. Oh, di sini Kak. Hah? Di atas ini, di atas. Oh iya. Nah, ini kayak gini nih akar alang-alang nih teman-teman nih. Nih akar alang-alang. Ini saya dapatkan dari supermarket. Dan saya setiap hari hanya menggunakan beberapa begini, terus saya potong-potong, saya campurkan ke dalam rebusan kopi hijau saya tambahin dengan teramah itu temulawak, kunyit dan lain-lain, dan ini, dan BAB saya juga lancar, dan setiap kali saya minum saya tambahkan probiotik. Coba Kak ambilkan probiotik kita yang botol besar. Nah ini probiotik kebun kita nih, ini diternakkan ya, dan saya jual botolan yang 300 ml, kalau ini seliter. Ini saya jual ini, saya tambahkan. Jika Anda menginginkan probiotik lain, Anda boleh tambah Yakult, atau boleh tambah Yakult atau yogurt. Boleh. Anda cari di supermarket, tambahlah Yakult atau yogurt. Itu juga sangat bagus untuk menjaga kesehatan kita. Oke, ada yang bertanya? Kalau enggak, saya tutup ya teman-teman. Sudah saya tunggu nih, nggak ada yang nanya nih. Oke, saya tutup ya. Halo teman-teman, terima kasih banyak ya. Ibu Umu, nanas termasuk buah asam. Kalau Anda kurang yakin asamnya, boleh tambah yang agak mudaan. Dan untuk mengurangi asam jangan lupa Anda bisa tambahkan sedikit garam dan madu.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Saya Dr. Ena Cipta dari Klinik Herbal Kebun Kita. Salam herbal.